Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Asim Maghfuroh. Saya mahasiswa IAINU Kebumen. Di sini saya akan praktek mengajar Al-Quran Hadis untuk 2 kali pertemuan ke depan. Ya, untuk semua pembelajaran dan tugas, saya yang akan mengisinya. Oke, kita mulai. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta anak-anak tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, hari ini murid-murid akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Anak-anak yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran adalah menaruh perhatian yang besar, yaitu dengan membaca, menghafalkan, serta menafsirkannya. Allah telah menjanjikan bagi para pembaca berupa pahala yang besar, dinaikkan derajatnya, dan diberi kemenangan di dunia dan di akhirat. Untuk mendapatkan pahala yang agung dari Allah, maka kita diwajibkan untuk mempelajarinya, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh dan dengan tartil. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dibaca, dipelajari, serta diamalkan isi kandungannya oleh umat Islam. Membaca Al-Quran termasuk ibadah dengan pahala setiap hurufnya, yaitu 10 kebaikan. Membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrohmanirrohim. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila, yang artinya atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi apabila kita sedang membaca Al-Quran, upayakan kita membaca dengan perlahan-lahan, tidak cepet-cepetan, dan utamanya yaitu dengan tartil. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar dinamakan ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid merupakan hukumnya fardu kifayah atau wajib bagi setiap umat Islam. Orang yang belajar Al-Quran harus belajar ilmu tajwid agar terhindar dari kesalahan dalam membacanya. Dalam belajar ilmu tajwid, kita mengenal ada hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Menurut ilmu tajwid, untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih, kita perlu mengenal dengan bermacam-macam bacaan. Di antaranya ada bacaan idhar, idhom, ikhfa, iqlab, dan lain-lain. Namun pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan idhar dan ikhfa. Oke. Yang pertama, hukum bacaan idhar. Menurut bahasa, idhar berarti jelas atau terang. Menurut istilah, idhar berarti mengucapkan huruf nun, sukun, atau tanwin dengan jelas tanpa mendengung. Bacaan idhar terjadi jika ada nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar itu apa saja? Yang pertama ada alif atau hamzah, kemudian ha, ho, ain, dan ghin. Idhar terbagi menjadi 3. Ada idhar halqi, idhar wajib, dan idhar syafawi. Ya, kita lanjut. Idhar halqi. Ya, kita lanjut. Idhar halqi. Apa yang dimaksud dengan idhar halqi? Ya, kita lanjut. Idhar halqi. Apa yang dimaksud dengan idhar halqi? Idhar halqi adalah bacaan yang dibaca jelas apabila ada nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf halq, maka dibacanya harus jelas. Huruf halq itu
apa saja ya? Ya, tadi ada alif atau hamzah, ha, ha, ho, ain, hoin. Halqi artinya tenggorokan. Jadi huruf-huruf tersebut makhraj atau tempat keluarnya dari tenggorokan. Cara membacanya yaitu bunyi nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas, terang, pendek, tidak samar, dan tidak pula berdengung. Di situ terdapat tabel macam-macam contoh bacaan idhar halqi. Ya, kita simak yang pertama, man a'ta. Man a'ta. Sekali lagi, man a'ta. Apa alasannya? Kenapa dibacanya idhar? Ya, di situ terdapat huruf nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf selanjutnya, yaitu alif. Jadi dibacanya harus jelas. Man a to. Oke, kemudian yanha. Sekali lagi, yanha. Mengapa dibaca idhar? Alasannya terdapat nun sukun bertemu dengan huruf selanjutnya, yaitu huruf H. Ya, bagus sekali. Kemudian min alaq. Ulangi, min alaq. Apa alasannya? Alasannya yaitu terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain. Jadi dibacanya harus jelas. Kemudian yanhituna. Ulangi lagi. Yanhituna. Apa alasannya? Alasannya terdapat nun sukun bertemu dengan huruf H. Ya, bagus sekali. Kemudian kita baca di situ contoh-contohnya, dipahami. Bagus sekali. Kemudian kita lanjut slide selanjutnya. Yang kedua mengenai idhar wajib. Apa itu idhar wajib? Idhar wajib yaitu apabila ada nun bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu yang ada dalam satu kata. Cara membacanya sama seperti pada membaca idhar halqi. Contoh, fid dunya. Fid dunya. Apa alasannya? Ya, alasannya terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibacanya idhar. Ya. Lanjut, bunyanun. Apa alasannya? Alasannya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bagus. Kemudian lanjut, qinwanun. Apa alasannya? Alasannya yaitu terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Bagus. Kita lanjut, sinwanun. Apa alasannya? Alasannya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Ibu harap anak-anak paham semua ya. Kemudian kita lanjut pengertian idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, namun selain huruf ba dan mim. Apa? Selain huruf ba dan mim. Ingat-ingat, apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf selanjutnya selain huruf ba dan mim, maka dibacanya harus idhar syafawi. Suaranya terang dan bibir dengan posisi mulut tertutup. Oke, di situ terdapat contoh bacaan.
Ya, kita pahami bersama. Yang pertama, alam yaj'al. Alam yaj'al. Alam, mim, sukun. Kemudian kita lihat huruf selanjutnya, ya. Jadi, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Dibacanya harus jelas. Bacaan apa ya? Idhar syafawi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, bagus. Kemudian amhilhum. Amhilhum. Am, mim mati. Huruf selanjutnya huruf apa ya? H. Ya, jadi mim mati bertemu dengan huruf H, termasuk ke dalam bacaan idhar syafawi. Bacanya bagaimana? Harus jelas dengan posisi bibir, mulut tertutup. Ya, kita lanjut. Lakum dinukum. Lakum, mim mati. Dinukum, huruf selanjutnya dal. Mim mati bertemu dengan huruf dal, termasuk dalam bacaan idhar syafawi. Kita lanjut. Innahum kanu. Innahum kanu. Mim sukun bertemu dengan huruf kaf, jadi bacanya idhar syafawi. Kemudian am hasibtum. Am, mulut kita tertutup kan? Am, hasibtum. Am adalah mim mati bertemu dengan huruf apa selanjutnya itu? Ya, huruf H. Bagus sekali. Jadi am hasibtum termasuk dalam bacaan idhar syafawi. Alasannya apa? Mim mati bertemu dengan huruf H. Kita lanjut. Ya, di situ terdapat Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Ya, sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin ghasyiyah. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Ya, bagus sekali. Setelah kita membaca surat Al-Ghasyiyah, coba kita cari mana yang termasuk lafal ke dalam bacaan idhar. Baik idhar halqi, idhar wajib maupun idhar syafawi. Ya, kita lihat ayat 2. Terdapat bacaan wujuhu yawma idin. Wujuhu. Apa alasannya? Alasannya domah tanwin bertemu dengan huruf selanjutnya apa ya? Huruf ya. Ya, bagus sekali. Jadi bacanya apa? Termasuk ke dalam bacaan idhar wajib. Kemudian lanjut. Yauma idin khosyiyah. Yauma idin khosyiyah. Ya, bisa kita pahami. Di situ terdapat tanwin kasroh bertemu dengan huruf ho. Tanwin kasroh bertemu dengan huruf ho. Tanwin kasroh bertemu dengan huruf ho artinya apa ya? Artinya kita wajib membaca dengan jelas. Mengapa? Karena termasuk ke dalam bacaan idhar halqi. Ya, bagus sekali. Kemudian kita lanjut. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Di situ terdapat tanwin domah bertemu dengan huruf nun. Ada yang tahu termasuk ke dalam bacaan apa ya? Ya, termasuk ke dalam bacaan idhar wajib. Apa alasannya? Alasannya
tanwin doma bertemu dengan huruf selanjutnya yaitu nun. Jadi apabila ada tanwin doma atau nun mati bertemu dengan huruf nun, kita wajib dibacanya jelas karena termasuk ke dalam bacaan idhar wajib. Kemudian kita lanjut ayat 4. Apakah ada ya yang termasuk ke dalam bacaan idhar? Coba kita lihat. Ya, ada. Terdapat lafal naron hamiyah. Naron hamiyah. Apa alasannya? Tanwin fathah bertemu dengan huruf ha. Iya, bagus sekali. Jadi termasuk ke dalam bacaan apa? Bacaan idhar halqi. Jadi kita tadi sudah melalui contoh lafal idhar yang terdapat dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. Ada idhar halqi, idhar wajib. Kita belum menemui idhar syafawi. Coba kita cari, ada yang tahu mana yang termasuk ke dalam contoh bacaan idhar syafawi? Kita cari. Iya, bagus sekali. Dalam ayat 6. Laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Apa alasannya? Alasannya adalah mim sukun bertemu dengan huruf to. Iya, jadi bacanya harus jelas dengan posisi bibir mulut tertutup. To lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Ya, jadi sampai sini anak-anak paham ya? Ya, Ibu sampaikan. Tugas pertama, kalian hafalkan Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Ya, caranya anak-anak hafalkan di rumah, kemudian anak-anak rekam melalui voice note boleh, voice recorder boleh, kemudian kirim ke nomor Bu Guru. Bu Guru tunggu sampai batas waktu terakhir hari Sabtu. Oke? Bu Guru kasih waktu panjang nih. Jadi Ibu harap anak-anak semua mengerjakan ya. Ya, kemudian lanjut. Untuk penilaian harian, anak-anak kerjakan Al-Mizan evaluasi halaman 13 kalau tidak salah. Coba dibuka bersama-sama. Itu dilihat dari nomor 1 sampai 10 kalian kerjakan. Setelah selesai mengerjakan, kalian foto. Apa? Difoto. Setelah difoto, ya, setelah difoto kalian kirim ke nomor Bu Guru. Nanti Bu Guru sampaikan di grup. Oke, sampai sini. Ada yang belum paham? Ya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup belajar mengenai hukum bacaan idhar. Ya. Kita lanjut pertemuan yang akan datang mengenai hukum bacaan ikhfa syafawi. Jangan lupa anak-anak belajar di rumah, pelajari materi mengenai ikhfa syafawi. Besok kita akan bertemu lagi dan kita bahas apa itu ikhfa syafawi. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.